Nah, lanjut ya. Judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Seperti yang saya sebutkan, kan tadi kan ada terdahulu kan. Coba buka terdahulunya, kita lihat. Nah, itu kan ada, judulnya kan mirip, ya kan? Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, tapi pada kantor kecamatan, kan banyak kan? Nah, satunya di desa. Nah, lantas kenapa di situ desa bisa, di sini nggak bisa? Nah, padahal sama-sama kinerja. Ya karena memang secara teoritis kalau ingin kuantitatif itu sampel minimal 30. Sementara kalau pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pegawai pada desa, pegawai desa atau aparat desa mungkin kurang dari 30. Nah, beda kalau judulnya mungkin pengaruh kinerja terhadap pelayanan. Kita bisa menyebar angket ke masyarakat sehingga bisa sampelnya lebih banyak daripada 30. Nah, sekarang saya tawarkan saja. Ini mungkin bisa juga pembelajaran buat teman-teman. Coba fenomenanya apa di Italia? Ini sambil pelan-pelan ya, karena Pak Reno belum datang, pelan-pelan saya ajarkan juga. Coba fenomenanya apa? Fenomenanya masih ada pegawai yang kurang memahami tentang pekerjaan di bidangnya. Oke, terus? Yang kedua, dilihat dari tingkat kehadiran yang mana terdapat pegawai yang sering datang terlambat. Oke. Ketiga, terdapat pegawai yang tidak berada di ruangan pada saat jam kerja. Oke, cukup ya. Judulnya kan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Sementara fenomena di Italia hanya berbicara pegawai, tidak berbicara kepemimpinan. Nah, itu contoh lagi tuh. Jadi fenomena itu adalah alasan kita tertarik mengangkat judul kenapa. Nah, kalau judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, maka kita akan menemukan di latar belakang itu apa fenomena kepemimpinannya, apa fenomena aparat desanya. Nah, nanti sambil cek ya proposal masing-masing, coba cek. Gimana? Oke, artinya saya tawarkan dulu di Italia, mau kuantitatif atau kualitatif? Kuanti ya. Oke, coba kembali ke judul. Karena kuanti, saya coba gali dulu fenomenanya supaya masuk judulnya. Di Italia orang desa keuangan. Pakacangan, Pak Ai. Pakacangan. Desa keuangan ini arah Sungai Turak. Ya, Sungai Turak ya. Oke, desa keuangan. Magang kemarin berapa bulan? Sebulan, parak 2 bulan. Parak 2 bulan. Ada nggak di desa keuangan ini program pemberdayaan masyarakat? Misal pelatihan kerajinan atau mungkin pelatihan apa gitu, ada nggak? Soalnya biasanya ada ya. Saya ingin tahu dulu kira-kira desa keuangan ini program pemberdayaan masyarakatnya apa? Kalau di desa Murungsari kemarin saya lihat itu ada program pelatihan pembuatan kue. Nah, ada program pelatihan menjahit. Jadi aparat desa bikin program pemberdayaan, pesertanya masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kalau hanya kita pakai judul pengaruh kinerja pegawai desa, pelayanan desa, itu sangat judul yang sudah sangat banyak, yang sudah pasaran lah kalau misalnya kita kan. Karena saya pembimbing satu, saya ingin mengemas judulnya yang lebih menarik, yang lebih artistik gitu. Nah, desa keuangan ini kira-kira selama 2 bulan ada program apa yang ketahuan di Italia yang tahu? Amun kami itu Pak, semalam tuh kayak posyandu, posbindo, lansia. Ya, posbindo, lansia. Ke Tribina kan? Ada lagi yang lain? Tribina. Oke. Yang lain ada lagi? Ingin tujuh Pak itu semalam. Kalau program pemberdayaan masyarakat ada nggak pelatihan gitu? Kadi tahu Pak Aib, nah ulun tahu ada bang di situ, cuman ke desa lain maksudnya itu. Desa lain? Iya, pelatihan kayak program komputer. Ada ya, cuman desa lain ya. Tapi kan desa lain Pak Aib. Oke. Karena ini masih proposal, ya silakan. Kira Pak Reno sih. Silakan. Pak Reno aja ya. Spanduknya kan di bawah tuh. Nah, gini ya,
Ditalia, saran saya, karena masih proposal kan masih bisa kita kemas judulnya. Coba saya pengen judulnya ini. Pengaruh program pemberdayaan masyarakat. Pengaruh program pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di desa keuangan. Nah, itu kan lebih menarik tuh. Karena kalau kita judulnya kinerja aparat desa, pelayanan desa, itu pasaran. Sudah pasaran. Jadi yang pertama di Italia, coba insya Allah pasti ada program pemberdayaan masyarakat ya. Coba tanya dulu ke, kan Patuhan juga kan? Iya. Waalaikumsalam. Coba tanya dulu kepada aparat desanya program pemberdayaan masyarakat apa yang sudah pernah dijalankan di situ. Misalkan pelatihan menjahit atau mungkin pembuatan kue, pasti ada mungkin insya Allah ya. Nah kalau ada, itu bisa kita jadikan fenomena. Kita coba menghubungkan antara program tersebut dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berpengaruh nggak? Misalkan ini diberi pelatihan tentang ini, meningkat ke ekonomi masyarakat. Nah itu lebih menarik untuk kita bahas. Tapi intinya kita coba tanya dulu programnya apa ya. Kalau tidak ada, maka mungkin kita jalan terakhir adalah di Tribina tadi. Oh, Tribina. Nah, Tribina tadi itu lebih menarik daripada kinerja desa. Kalau persis saya ya, gitu. Nah, oke. Kemudian itu intinya kita fenomena itu adalah hal yang mendasar kenapa kita ngangkat judul. Jadi cari dulu fenomenanya. Ya. Kemudian bab 2 itu kan teori. Nah, teori. Kemarin di Italia mengerjakan proposal berapa hari? Seminggu. Oke, ketahuan dari proposalnya ya. 1 minggu ya. Artinya kebut semalam ya. Coba kita cek daftar pustaka. Buka daftar pustakanya. Ada proposalnya? Nah, coba daftar pustaka buka. Ketemu? Nah, daftar pustaka kan banyak. Ya kan? Apakah daftar pustaka yang dituliskan di Italia ini sinkron dengan di bab 2? Ada di bab 2 maksudnya apa? Iya, sinkron nggak kira-kira referensinya? Ada ya? Nah, oke. Jadi gini, cara ngerjain proposal, referensinya kita kuatkan dulu. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, atau jurnal 1, jurnal 2, atau buku online, mudah diunduh sekarang. Apa yang kita ketik di bab 2 itu, referensinya masukkan daftar pustaka. Contoh, coba buka bab 2, 1 aja dulu. Nah, contoh ya. Contoh buka halaman 10 misal. Ketemu ya? Oke. Itu menurut siapa? Menurut Sutikno. Nah, Sutikno kan? Okay. Tahun buku tahun 2018 dikutip di halaman 18. Nah, itu juga harus ada daftar pustaka Sutikno. Kita buka daftar pustaka. Sutikno ada? Ada ya? Tahun buku 2018. Nah, maksud saya pengerjaan bab 2 itu kayak gitu. Kumpulkan dulu bukunya. Kalau sulit cari aja buku-buku PDF ya. Nanti ketik teori, definisi teori daftar pustaka masukkan. Terus seterusnya ya. Nah, seperti itu. Bab 3 metode tentunya kalau mau kuantitatif nanti ada populasi, ada sampel ya. Ya minimal sampelnya 30. Jangan sampai kurang karena nggak bisa ya. Baik, kita lihat ada pertanyaan. Kita santai dulu ya karena kode etis kalau menguji kan. Belum pernah bimbingan. Silakan Italia kalau ada pertanyaan. Ulun tuh Pak 30 sampel. Kan ulun nih misalkan ini lo terhadap kesejahteraan di desa keuangan umum tuh banyak. Itu memang 30 ya sampelnya atau Oke, 30 itu minimal. Misal nih, ini misal lah. Ternyata populasinya 1000. Contoh. 1000. Kan banyak banget. Nggak mungkin kita bisa menyebar angket 1000 liut awak ya kan? Maka ada lagi rumus-rumusnya.
Misalkan rumus Lopin itu bisa disederhanakan 1000 jadi berapa gitu, ada rumusnya. Itu saya ajarkan. Sudah ngambil mata kuliah metodologi kuantitatif kan? Semester berapa kemarin? Semester 6. Ada nggak diajarkan rumus Lopin? Oh belum. Oh belum ya. Nanti intinya pembimbing pasti membantu ya. Sampel minimal 30. Memang kalau kata Prof Sugiono itu semakin banyak sampel semakin bagus. Tapi kalau sampelnya banyak sekali sampai ribuan, tentu kita akan sederhanakan. Atau mungkin lebih 100 mungkin kita sederhanakan ya. Nanti cek aja misalkan oh ternyata desa keuangan ada program pemberdayaan masyarakat, peserta masyarakat desa yang ikutnya mungkin 50. Nah, bisa tuh. Kan 50 itu kita sebar. Nah, termasuk dari aparat desanya tambah. Nah, karena mereka yang bikin program ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi mantap ya mau kuantitatif ya. Oke. Kuantitatif itu adalah perkuat teori. Jadi referensi diperkuat. Buku-buku diperkuat. Nanti bab 2 teorinya harus kuat ya. Oke, itu mungkin silahkan Ditalia ditutup dengan kata-kata. Terima kasih Bapak atas sarannya. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.